Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlanisha dengan NIM 26050122140156 dari Sonografi kelas A. Hari ini saya akan mendemonstrasikan atau mengolah data teori Stokes dan Noidal menggunakan Excel. Pertama, kita buka dulu tabel pengolahan data stoknya. Nah, di sini kita tulis nama plus NIM, kita tulis NIM. Kemudian di sini, ini bisa kita geser aja. Nah, ini kalau misalnya dia masih itu kan general. Nah, kita tuh ganti itu jadi number. Nah, ini kan ada 0, 2 di belakang, kita ke more view, terus custom, terus min 0, dan oke. Nah, udah kayak gini. Kemudian di sini itu kita masukin eh, 3 nim angka terakhir, yaitu 0,156. Nah, kalau udah, di sini kita masuk ke data hasil lapangan yang pertama. Di sini kan ada parameter data. Nah, di sini data plus nim. Jadi ini kita konekin aja ke nim, data plus nimnya. Nah, ini nimnya jangan lupa kita dolar, biar hasilnya itu akan terus terikat gitu. Nah, ini kita bisa ke bawah aja. Nah, kemudian, oke kita lanjutkan. Di sini nilai gravitasinya itu udah diketahui, yaitu G-nya 9,8, dan rho-nya itu 1025. Kemudian kita lanjut untuk menghitung kecepatan rambat dan periode gelombang. Nah, di sini di kolomnya langsung aja kita isi. Ini kan D per L, berarti ini nilai D dibagi dengan nilai L. Enter. Nah, kemudian kita masuk ke nilai C. Nilai C itu rumusnya sama dengan akar G per L bagi 2pi tan H, buka kurung 2pi D dibagi L, tutup kurung. Nah, itu cara penulisannya di Excel itu gimana sih? Yang pertama itu sama dengan SQRT, SQRT, terus buka kurung, kemudian buka kurungnya 3 kali, itu sama dengan nilai G dikali dengan L ditutup kurung, dibagi, dibuka kurung, 2 dikali pi, buka kurung tutup kurung 2 kali, kemudian dikali tan H, buka kurung 2 kali, 2 dikali pi, buka kurung tutup kurung, D, buka kurung, tadi ini ada yang salah, tan pi, buka kurung tutup kurung, dikali dengan, ini SQRT, ya benar, ya 2pi buka kurung tutup kurung 3 kali, dikali tan H, buka kurung 2 kali, pi buka kurung tutup kurung, dikali dengan D, tutup kurung, dibagi dengan L, tutup kurung 2 kali, enter. Nah, di sini nilai C udah ada. Selanjutnya itu kita masuk ke nilai T. Nilai T itu sama dengan L dibagi C. Berarti ini L dibagi dengan nilai C. Nah, ini udah. Selanjutnya kita akan masuk untuk mendapatkan nilai cos H, sin H, cos H, dan tan H ini. Caranya gimana? Ya, selanjutnya di nilai ini kan kita udah dapat nilai D per L-nya. Nah, ini kita bisa konekin aja di tengah. Nah, kemudian kita itu membuka buku SPM. Buku SPM-nya kita buka aja. Bentar. Nah, di sini kan kita bisa lihat nilai D per L-nya itu 0,133336386. Nah, di sini kita cari nilai D per L-nya itu yang juga 0,133. Nah, di sini aku coba cari. Nah, di sini kan udah ketemu nih. Nilai D per L-nya itu 0,1330. Berarti ini batas atasnya. Kita isi aja 0,1330. Kemudian untuk batas bawahnya, itu kita bisa, ternyata tadi aku tuh salah ngelihat interpolasinya. Ini berarti bukan ini. Nah, di sini kan D per L itu 0,13333. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini D per L itu kita cari yang 0,1333. Ini 0,1, nih, 333 itu berada di 0,1331, 0,1340. Ini kita isi aja 0,1331 sampai dengan 0,1340. Nah, di sini D per L-nya itu kan udah ada kan. Nah, kita bisa langsung masukin aja. Di sini ada cos 2pi D per L. Nah, di sini kita cari aja cos 2pi D per L itu ini. Nah, itu kita bisa masukin aja sesuai dengan interpolasinya. Cos 2pi D per L itu yang pertama itu batas atasnya itu 1,3706, dan batas bawahnya itu
1,3759. Kemudian untuk sin 2 pi D per L-nya itu kita bisa masukin lagi, itu ada 0,9372, 0, atas, 0,9372, dan untuk batas bawahnya itu 0,9450. 9450. Kemudian untuk cos 4 pi-nya itu kita bisa masukin aja yang ini 2,756, 756, 2,756. Kemudian untuk batas bawahnya itu 2,785. 2,785. Nah, di sini kan udah tan H2 pi D juga, itu kita bisa masukin aja yang di sini tan H-nya. Tan H-nya itu 0,6838, terus yang batas bawahnya itu 0,6868. Lanjut yang terakhir itu nilai sin H 4 pi D per L, itu kita masukin aja di sini 2,568 dan 2,599. Nah, kalau misalnya nilainya itu udah kita masukin, kita lanjut untuk melakukan interpolasi data. Nah, di sini kan kita interpolasikan semua datanya itu terhadap D per L. Nah, ini pertama sama dengan ini dikali, buka kurung 3 kali, ini dikurang ini, tutup kurung, dibagi, buka kurung, ini, dikurang ini, tutup kurung 2 kali, terus dikali, buka kurung, ini, kurang, nih, kurung 2 kali, enter. Nah, ini karena minus berarti ada kesalahan di datanya. Nah, tadi ternyata ada kesalahan, terus sudah aku coba perbaiki ulang, dan ketemu hasilnya itu segini. Nah, kalau udah dapat nilainya itu bisa kita drag aja ke samping. Nah, jadi nilai di setiap interpolasinya itu akan segini. Kemudian, angka selanjutnya, oke, selanjutnya itu kita akan menghitung nilai elevasi. Nah, nilai elevasi ini udah ada di buku Tekpan, di mana setiap ordernya itu memiliki rumus masing-masing. Nah, di sini untuk order 1 yang ada di sini itu, bentar ini kita belum. Nah, untuk order 1 itu rumusnya adalah H/2 dikali cos theta. Nah, itu gimana rumusnya? Itu sama dengan H, H dibagi, oh ini buka kurung dulu ya. Buka kurung, H dibagi 2, berarti ini buka kurung, H-nya itu ada di sini, dibagi 2, terus ditutup kurung, ini C-nya ini kita dolarin ya. Kita bagi, dikali cos, buka kurung, ini, radians, buka kurung, ini, tutup kurung 2 kali, enter. Nah, ini setelah didapat hasilnya ini bisa kita langsung drag aja, karena tadi kita udah dolar, jadi hasilnya itu akan selalu sama gitu ya. Sekarang kita akan masuk ke order yang kedua, di mana rumus ini lumayan panjang, yaitu N2 tambah 2, tambah pi H kuadrat dibagi 8L dikali cos 2 pi D per L dibagi dengan sin 2 pi D per L pangkat 3 dikali 2 tambah cos H 4 pi D bagi L dikali dengan cos theta. Nah, itu kita bisa masukin aja rumusnya itu sama dengan tat. Nah, ini bisa kita masukin aja rumusnya itu. Rumusnya itu sama dengan B29 ditambah buka kurung 2 kali, pi buka kurung tutup kurung, dikali dengan dolar, C dolar 7, kuadrat, tutup kurung 2 kali, dibagi buka kurung 8, dibagi dengan dolar, C dolar, 9 tutup kurung, dikali dengan buka kurung, dolar B, dolar 23, dibagi dengan buka kurung, dolar C dolar 23, C dolar 23, pangkat 3, tutup kurung 2 kali, dikali dengan buka kurung, 2, ditambah dolar D dolar 23, tutup kurung dikali dengan cos, buka kurung, radians, buka kurung, masukin cos radians yang ini, kemudian tutup kurung 2 kali, enter. Nah, ini hasilnya cos gini, berarti ada yang salah.
Nah, ini udah aku coba perbaiki, kita enter. Nah, nilai segini. Kemudian ini kita bisa langsung drag aja ke sini. Nah, setelah ini di drag, itu kita bisa lanjutkan dengan mencari profil orde 1. Nah, di sini ada puncak dan ada lembah. Nah, di sini kita bisa lihat di sini rumusnya itu ada rumus puncak dan ada rumus lembahnya. Itu kita bisa cari dulu nilai Z-nya itu. Nah, di sini kan Z itu katanya merupakan nilai maksimal dari nilai orde. Nah, berarti itu kita bisa masukin aja untuk yang di puncak itu sama dengan max, buka kurung. Nah, ini karena ada di orde 1, ini kita bisa drag aja orde satunya ke ujung. Nah, tutup kurung, enter. Nah, ini merupakan nilai max-nya. Kemudian untuk lembah itu sama dengan nilai minim. Berarti itu sama dengan min, buka kurung, kita masukin juga yang di sini. Terus tutup kurung, enter. Nah, ini kita udah ketemu untuk profil yang pertama, nilai puncak dan nilai lembah yang Z-nya. Kemudian kita lanjut ke nilai Z dalam kurung Z plus D dibagi dengan L untuk puncak dan lembah. Itu caranya. Dan ini bisa kita langsung aja untuk Z plus D bagi L itu sama dengan buka kurung Z yang kita masukin ini ditambah dengan nilai D di sini, tutup kurung, dibagi dengan nilai L. Enter. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita lanjut untuk lembahnya itu sama aja, sama dengan buka kurung Z plus D tutup kurung, dibagi dengan nilai L. Enter. Nah, hasilnya itu akan seperti ini. Terus kita lanjut untuk interpolasi. Nah, di sini kan udah kita dapetin ya nilai Z plus D bagi L yang di puncak. Nah, ini kita bisa konekin aja ke tengah. Nah, kemudian, nah ini kalau misalnya udah kita konekin, kita buka lagi, buka SPM. Di sini kan D per L-nya itu 0,1550. Nah, itu kita bisa lihat di sini D per L-nya itu 0,1550 itu berada di mana. Nah, di sini itu kita cari 0,1550, 0,1550. Nah, di sini itu dari sini langsung aja 0,1550. Di sini kita cari 0,1550 itu berada di 0,1547 dan 0,556. Berarti 55. Nah, di sini kita batas bawah itu 0,1556. Nah, batas atas itu 0,1547. Nah, kemudian untuk cost-nya itu kita samain aja, kita masukin nilai cost-nya itu 2 pi D. Nah, di sini kita lihat tadi mana 1,55. Nah, di situ nilai cost-nya itu ada di 1,5108 dan di batas bawahnya itu 1,5171. Ini. Kemudian kita interpolasi aja sama dengan nih dikali buka kurung 3 kali, ini kurang ini tutup kurung dibagi dengan ini kurang ini tutup kurung buka kurung ya ini buka kurung di sini. Nah, ini tutup kurung 2 kali dikali dengan buka kurung ini kurang ini tutup kurung kali. Nah, ini ternyata ada kesalahan. Ini salahnya di mana? Kita cari aja. Nah, di sini tadi aku ada kesalahan. Aku buat kali, ternyata itu ditambah. Kemudian kalau misalnya ini udah dapat, kita lanjutin ke yang lembah. Nah, ini kita konekin aja interpolasinya. Kemudian kita cari batas atas dan batas bawahnya lagi di buku SPM ini. Ini 0,111, berarti kita coba scroll ke atas aja. 0,111, berarti itu batas atasnya itu sama dengan 0,111 dan batas bawahnya itu 0,1120. Ini salah. Ini 0,111, batas bawahnya itu 0,1120. Nah, kemudian untuk nilai cost-nya itu sama kayak tadi. Kita cari aja cost-nya di mana. Ini kan 1,11120, cost-nya itu ada di sini. Nah, cost itu pertama tuh 1,2537. Nah, untuk batas bawahnya tuh 1,2580. Nah, di sini kita interpolasi lagi nilainya sama dengan ini plus buka kurung 3 kali, ini kurang ini, tutup kurung dibagi buka kurung, batas bawah dikurangi batas atas, tutup kurung 2 kali, dikali dengan buka kurung, batas bawah yang ini dikurangi batas atas, terus tutup kurung 2 kali, enter.
Nah, nilainya itu akan seperti ini. Kemudian kalau misalnya nilainya itu udah dapat, kita masuk ke kecepatan U di orde 1. Nah, di sini kita bisa lihat lagi di di buku ini, di pedoman yang baca ini, untuk kecepatan itu, nah U itu kita bisa masukin rumus satu sama dengan buka kurung 2 kali, H dibagi, H dikali B12, kemudian tutup kurung, bagi 2, tutup kurung 2 kali, tutup kurung sekali, dikali dengan buka kurung, T dibagi dengan L, tutup kurung, dikali buka kurung, nilai interpolasinya dibagi dengan dibagi dengan interpolasi yang apa? Terus tutup kurung, entar. Nah, diperoleh hasilnya yang ini. Nah, untuk yang ini juga sama, rumusnya itu sama yang tadi, yaitu sama dengan buka kurung, ini, oh bentar, ini kita sama aja, bisa kita copy. Nah, yang membedakan itu di sininya, ini kan ada perbedaan. Nah, di sini untuk B39 itu kita memakai yang E39. Nah, untuk B23 itu kita juga pakai E yang 23. Nah, kemudian untuk yang lainnya sama. Nah, diperoleh hasil kecepatannya itu, diperoleh hasil kecepatannya itu ini. Nah, selanjutnya, itu kita masuk ke profil orde yang kedua. Ini sama rumusnya yang tadi, untuk yang Z itu kita pakai yang max, max, buka kurung. Nah, kita masukin yang orde 2, tutup kurung, enter. Nah, untuk minimnya, kita juga masukin min, buka kurung, orde 2, tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya kita masuk ke nilai Z plus D bagi L. Itu rumusnya sama dengan buka kurung Z plus D-nya kita masukin, tutup kurung, dibagi dengan L. Nah, dapat hasilnya, ini juga sama, sama dengan buka kurung Z plus D, tutup kurung, dibagi dengan L. L. Nah, enter. Kemudian kalau udah didapat, kita lanjut ke interpolasi data. Nah, yang ini kita bisa konekin aja ke tengah, nilai yang ini. Ini juga kita bisa konekin aja nih yang ke tengah. Nah, kalau misalnya nilai ini udah, kita lanjut untuk buka buku SPM. Sini ada buku SPM, kita buka ke halaman 83. Jadi kita scroll dulu ke bawah. Nah, di sini kan buku SPM udah kebuka. Nah, kita lihat dulu interpolasinya ini kan ada di 0, nah, ini ada di nilai 0,160. Kita cari di sini D per L itu 0,160. 0,160. Nah, di sini kan 0,1609, di sini 0,1607. Berarti ini nilai atasnya 0,1607. Kemudian untuk batas bawahnya itu 0,1615. Kemudian kita masukin juga untuk nilai di sini karena dia profil orde 2, berarti kita pakainya itu cos 4 pi D dibagi dengan L. Berarti ini kita bisa masukin aja. Di sini kita tadi pakai yang ini. Itu kita cari cos 4 pi D. Nah, cos 4 pi D itu ada di sini, berarti kita pakai aja. Nih, kita pakai ke cos 4 pi D. Nah, nilainya itu ada ini. Itu yang pertama itu yang untuk batas atas. Itu nilainya 3 dikali 832, dan batas bawahnya itu 3,871. Nah, ini kita lanjut aja untuk yang profil orde 2 yang di lembah itu 0,105. 0,105 itu ada di mana ya? Di sini 0,0157. Nah, sini 0,013, berarti kita bisa masukin aja batas bawahnya itu 0,1053.
Nah, batas atasnya itu kita masukin 0,1063. Nah, kita masukin juga interpolasinya untuk di cos 4pi cos 4pi D/L. Nah, itu untuk batas bawahnya itu ada 2,033 dan batas atasnya itu ada 2,011. Nah, kalau misalnya ini udah dapat, kita bisa langsung interpolasi aja. Rumusnya itu sama dengan ini ditambah buka kurung 3 kali, nilai interpolasi tengah dikurangi batas atas, tutup kurung, dibagi dengan buka kurung, batas bawah dikurangi batas atas, tutup kurung, 2 kali, dikali buka kurung, batas bawah dikurangi batas atas, tutup kurung 2 kali, enter. Nah, kemudian lanjut untuk yang ini juga sama, ini plus buka kurung 3 kali, interpolasi tengah dikurangi batas atas, tutup kurung, dibagi dengan buka kurung, batas bawah dikurangi batas atas, tutup kurung 2 kali, dikali dengan buka kurung, batas bawah dikurangi batas atas, terus tutup kurung 2 kali, enter. Nah, ini kalau misalnya udah dapat nilai interpolasinya, itu kita bisa langsung aja mencari nilai U, dan C. Ini rumusnya itu sama kayak yang tadi, yaitu sama dengan ini, bentar, rumus UC yang ini ditambah buka kurung 3/4 ditutup kurung, dikali dengan buka kurung 3 kali, pi, buka kurung tutup kurung, dikali dengan, H, dikali H, tutup kurung, dibagi, buka kurung, L, tutup kurung 2 kali, kuadrat, tutup kurung, dikali dengan C, dikali, dikali, bentar, kok nggak jadi ya? B43 ditambah 3/4 dikali pi buka kurung tutup kurung dikali A. Oh, ini ada kesalahan. Ini bukan A32 tapi C7. Entar ini dari sini ada salah. Ini aturannya dikali dengan ini. Nah, dibagi, tutup kurung dulu, dibagi buka kurung, L, tutup kurung, 2 kali, kuadrat, tutup kurung, dikali dengan B16C, tutup dikali, buka kurung, B53, ini interpolasi tadi, dikali, dibagi, buka kurung, dibagi dengan yang ini, kuadrat, tutup kurung 2 kali, enter. Nah, ini akan dapat hasilnya itu segini. Nah, kita lanjut untuk ini kecepatan ordernya ini itu, rumusnya itu sama aja. Kita copy aja bisa, terus yang di sini, ini tetap, ini kan kalau di sini B, di sini kita pakai E. Nah, ini semuanya tetap, di sini kalau misalnya B16-nya tetap juga, di sini kan B53, jadi kita pakai E53. Nah, ini kita pangkatin 4. Kemudian enter. Nah, ini hasil UT-nya. Kemudian kita lanjut untuk rumus jarak horizontalnya. Itu bisa, di sini kita lihat jarak horizontal itu rumusnya itu sama dengan T, T, dikali, buka kurung, 2 kali, dikali, pi, dikali, pi, buka kurung 2 kali, buka kurung pi, buka kurung, tutup kurung, dikali dengan nilai H, ini buka kurung, H-nya itu dikuadratkan, tutup kurung 2 kali, dibagi dengan
L, tutup kurung, dikali dengan, buka kurung, ini, dikali dengan, ini, sin, kemudian dikali dengan C. Ini, D23 ini ternyata dibagi, terus ini buka kurung, C23, dikuadratkan, itu kurung 2 kali. Oh, ini D23, buka kurung, ini itu kurung 2 kali, dikali dengan B16, buka kurung, ini B16, dibagi dengan 2, tutup kurung, enter. Nah, di sini ternyata ada rumus yang salah. Ternyata ini bukan C9. Oh, ini Pi-nya ini buka kurung dulu, 2 kali, sini enter. Nah, didapetin hasil jarak horizontalnya itu segini. Kemudian kita lanjut untuk nilai tekanan. Nilai tekanannya itu kita bisa lihat di sini untuk rumus-rumusnya. Nah, itu kita masukin aja untuk rumus yang P1. P1 itu kita bisa masukin rumusnya itu sama dengan buka kurung 2 kali, B13. B13 itu dari sini, kita masukin Nero, dikali dengan G, dikali dengan H, tutup kurung, dibagi 2, buka kurung, dikali dengan buka kurung, cos H, cos H, buka kurung 0, tutup kurung, dibagi dengan nilai interpolasi yang ini, tutup kurung, dikali cos, buka kurung, radians, buka kurung, 0 tutup kurung, 2 kali, dikurangi, buka kurung, rho, dikali dengan G, dikali dengan buka kurung, min D, tutup kurung 2 kali, enter. Nah, hasilnya kan kayak gini. Kemudian, kita lanjut untuk nilai tekanan yang ada di P2-nya. Nah, itu rumusnya sama dengan buka kurung 2 kali, 3 dibagi 8, tutup kurung, dikali dengan buka kurung, B13, ini, rho, dikali dengan G, tutup kurung, 2 kali, dikali dengan buka kurung, dibuka kurung tutup kurung, dikali dengan H, kuadrat, tutup kurung, dibagi dengan L, tutup kurung, dikali dengan buka kurung, nilai ini interpolasi yang ditan, dibagi dengan buka kurung, ini, kita kuadratin, tutup kurung 2 kali, dikali dengan buka kurung 2 kali, cos H, buka kurung 0, bagi, buka kurung, ini, kita kuadratin, tutup kurung 2 kali, dikurangi, buka kurung, 1/3, tutup kurung 2 kali, dikali dengan cos H, cos, buka kurung, radians, buka kurung, 0, kurung 2 kali, enter. Nah, ini ada kesalahan di mana nilainya itu, nah di sini, pi, buka kurung, tutup kurung, dikali dengan C, ini tutup kurungnya 2 kali, enter.
Oh, ini buka kurung, tutup kurung. Nah, ini entar, ini C9-nya bentar, ini udah kita enter aja, coba enter. Nah, bakal muncul nilainya itu segini. Kemudian kita lanjut untuk nilai P total. P totalnya itu sama dengan P1 ditambah dengan P2 aja. Kemudian enter, dapat hasilnya segini. Kemudian kita lanjut untuk nilai dari atau nilai dari energi. Nah, nilai energi itu rumusnya bisa kita masukin aja sama dengan buka kurung rho dikali G, rho dikali dengan G dikali dengan buka kurung H kuadrat tutup kurung dikali dengan L tutup kurung dibagi dengan 8. Enter. Nah, ini rumusnya segini. Nah, ini kita udah selesaiin sheets yang pertama, di mana nilai terakhirnya itu merupakan nilai dari energi. Nah, di sini itu kita lanjutkan, kita akan membuat grafik. Oke, di sini kita lanjutin aja untuk membuat grafiknya. Nah, grafiknya itu kita buat melalui nilai dari yang menghitung elevasi ini. Nah, caranya itu kita blok aja yang ini semuanya. Kemudian kita masuk ke menu insert, terus charts. Nah, pilihnya itu yang ini. Nah, di sini charts-nya itu udah kebentuk. Nah, ini namanya kita bisa ubah aja. Namanya itu kita ubah menjadi, bentar. Nah, namanya itu menjadi grafik Iris Stokes. Grafik Iris Stokes. Terus underscore Nurul Anisha underscore 26050122140156 channel grafik kelas A. Nah, di sini juga kita akan mengubah uh, seriesnya ini. Nah, series ini kita akan ubah. Yang series satu itu kita ubah menjadi namanya itu Iris. Entar aja. Nah, yang series 2 ini kita ubah menjadi Stokes. Nah, enter. Kemudian di sini juga kita bisa nambahin bukan data table. Nah, axis table. Nah, di sini axis yang di bawah ini kita buat menjadi decrease dalam kurung radians. Nah, sedangkan yang ini kita ubah itu menjadi elevasi. Nah, nah ini kita bisa copy aja hasil dari sini, terus kita pindahkan ke grafik yang di sini. Nah, di sini nanti akan ada juga grafik yang data kedua dan data ketiganya. Oke, sekarang kita lanjutkan aja untuk membuat pengolahan data untuk yang noidal.